Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Gus Iman Pujono, pendiri Perguruan Asma Allah. Dan yang perlu kalian ingat bahwasanya ya, Perguruan Asma Allah itu hanya ada satu, pusatnya di Yogyakarta. Dan saya tidak membuka cabang dimanapun. Oke, yang nonton video saya ini di YouTube ya, jangan lupa di subscribe dan ditekan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video-video terbaru dari Perguruan Asma Allah. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah pelajaran atau membimbing untuk siapapun ya yang menonton channel di YouTube saya ini. Mungkin banyak yang bertanya, Gus, bagaimana cara mengisi media atau bagaimana cara mengisi ke orang supaya energi itu lebih maksimal. Oke, yang harus kalian perhatikan ya, kalau kalian sebagai seorang muslim yang tidak fanatik dengan namanya budaya, silahkan dipersiapkan medianya seperti kembangnya apa, bebas, bisa sedap malam, bisa kembang setaman atau kembang 7 rupa ya. Lalu jangan lupa bakar, buhur atau dupa. Dupanya apa, Gus? Bebas, kalian sukanya dupa apa? Dupa kawi bisa tidak, Gus? Sangat bisa. Dupa melati sangat bisa. Semua tergantung kalian sendiri di mana tempat kalian itu ada. Namun kalau media tersebut tidak ada, itu pun tidak jadi masalah ya. Bisa menggunakan dengan sebuah media minyak ya, nanti minyaknya itu dioleskan ke tangan kita. Nah, bagaimana tata cara pengisiannya? Yang jelas satu ya, kita waktu pengisian jangan pernah yang namanya meninggalkan tawasul kepada sohibul ijazah atau ilmu-ilmu yang dahulu dimiliki oleh seseorang ya. Intinya tawasul jangan lupa ya. Lalu siapkan juga media. Ibaratnya kalau kita medianya lebih dari satu, nah ini contohnya sabuk ya. Nah sabuk ini bisa langsung diisi sekaligus. Bagaimana caranya? Baca tawasul ya. Nah, mungkin saya langsung mempraktekkannya saja agar tidak lama ya, nanti akan saya perjelas kembali ya. Yang jelas ini hanya contohnya saja. Anggap saja saya sudah memberikan tawasul ya. Lalu bacalah doa, amalan atau kunci ilmu yang ingin kita isikan ke media. Contohnya kalau kita belajar ilmu kekebalan, kita amalkan, kita wiridkan. Nah seperti itu ya. Taruh saja di media ini di depan kita. Nah, tangan bisa seperti ini ya, seperti ini sambil wirid. Nah, jadi ketika di kitab atau ibaratnya kalian memiliki sebuah panduan ilmu di dalam sebuah kitab, kalian cukup ikuti sesuai petunjuk yang ada di kitab. Contohnya saya harus mewiridkan media sabuk ini sebanyak 1000 kali ya kan. Nah, dan bacalah tahan napas semampunya ya. Bacalah semampunya. Kalau nggak kuat buang nafasnya, ambil nafas lagi, bacakan. Nah lalu setelah selesai diwiridkan, tiupkanlah ke media tersebut ya. Nah lalu ketika sudah ditiupkan, itu harus diulangi kembali untuk beberapa hari. Misal bisa 3 hari atau bisa 7 hari. Itu setiap selesai sholat. Atau kalau kita banyak kesibukan ya kan,
itu bebas. Yang jelas kalau bisa selesai sholat sunnah, tapi kalau tidak bisa di malam hari saja tidak masalah. Intinya sih seperti itu ya. Jadi baca amalannya, nah, udah sambil wirid kan, atau kalau wirid kan pasti megang tasbih ya. Nah, tangannya seperti ini juga nggak apa-apa ya, atau cukup kita sambil wirid gini, wirid sambil zikir ya toh, lalu nanti kita kirimkan ke media. Jadi kalau kalian ingin mengisi ilmu kebal ya sesuaikan dengan ilmu yang sedang kalian pelajari atau sedang kalian amalkan. Kalau ibaratnya media tersebut kalian ingin isi pengobatan, silahkan diisi sesuai ilmu pengobatan begitu. Terus bagaimana Gus kalau ilmunya multifungsi, di mana ilmu tersebut ada manfaatnya, anti tembak, anti bacok, pengasihan, itu sudah mencakup semuanya. Intinya sudah semua masuk ke dalam media tersebut, karena doa yang kita amalkan itu akan masuk ke dalam sebuah media, karena energi dari doa itu adalah sebuah pancaran yang akan ditimbulkan oleh frekuensi energi kita dari wirid, akan masuklah ke sebuah media seperti itu. Lalu medianya nanti ketika setelah selesai diwiridkan, apakah hanya ditinggal saja? Ya kalau kalian punya kamar khusus bisa ditinggal di depan. Kalian wirid, kalian boleh pergi dari kamar tersebut. Tapi kalau kalian tidak memiliki kamar khusus, ya cukup intinya bisa disimpan dulu media yang sudah diisi ya toh, nanti akan diusi ulang kembali. Lantas kalau kita menggunakan kembang, apakah harus setiap hari? Ya kalau bisa setiap pengerjaan media apapun itu 1 kali 24 jam itu harus fresh seperti kembang ya. Lalu besok setelah ibaratnya kita mulai jam 7 pagi, besok jam 7 pagi boleh diganti dengan kembang yang lain, atau ketika kita sudah mau mengisi kembali media tersebut. Jadi intinya kalian ketika mau mengisi media, siapkanlah media. Jika kalian ingin mengisi ilmu ke seseorang, cukup sediakan media apa yang bisa digunakan, atau ibaratnya bisa air putih ya, bisa ibaratnya kapsul. Intinya semua media itu bisa, asal itu diminum oleh si penerima ijazah suatu ilmu tadi. Jadi semua tata cara itu sama. Ketika kita ngisi media, kita ngisi pengisian untuk ke manusia, intinya ya itu bisa, caranya sama. Yang penting ketika kalian mengamalkan ya harus hakul yakin. Kalau kalian belum mengamalkan, sudah mengijazahkan, hati-hati, karena nanti akan dampaknya tidak baik untuk diri kita ke depannya. Ingat, belajarlah ilmu dengan sanad ijazah yang benar. Kalau belajar jangan copy paste, karena itu tidak baik untuk keluarga kalian. Lalu apakah itu Gus, kalau belajar ilmu harus memiliki wadah batin yang besar agar kita tidak stres? Jadi begini, kalau menurut pribadi saya, belajar ilmu kalau wadahnya belum dibuka ya sah-sah saja, tidak jadi masalah. Karena ketika kalian mengamalkan ya toh, seorang guru mengijazahkan, otomatis wadah batin itu akan dibuka secara langsung. Nah, kenapa ada yang namanya seorang guru minta nama lengkap, nama orang tua ya toh, alamat, mungkin alamat untuk pengiriman ya, tetapi nama dan nama orang tua itulah yang akan membuka wadah batin kalian. Jadi yang perlu kalian ingat, belajar ilmu itu yang membuat stres adalah kalian tidak memiliki seorang guru. Nah, akhirnya kalian belajar di Google, dari situlah kalian akan ibaratnya
berhalusinasi karena tanpa ada bimbingan dari seorang guru ya. Oke, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi kalau kalian tidak paham, monggo ditanyakan langsung dengan saya ya. Saya cantumkan nomor WA saya, silahkan dicatat ya. Alamat saya di Yogyakarta. Tepatnya di mana Gus? Kalau kalian memang butuh, silahkan datang ke Jogja, nanti saya share lokasi. Karena sekarang sudah bukan zamannya kirim alamat, tapi yang dibutuhkan share lokasi. Lantas bagaimana kalau orang yang tidak bisa membaca Google Map? Gampang, yang penting ada kemauan, kalian datang ke Jogja dulu ya, seperti itu ya. Dicatat nomor WA saya, dan saya tidak memiliki nomor selain nomor yang akan saya sebutkan, jadi harap berhati-hati ya. Nomor WA saya di 0853 8241 6999. Itu nomor WA saya, karena saya tidak memiliki nomor lain dan hanya satu nomor itu yang saya gunakan, begitu ya. Jadi bagi kalian ya, jika ingin belajar silahkan, tapi harus ada guru pembimbingnya. Jadi harap berhati-hati ketika mengamalkan ilmu tanpa adanya seorang guru, karena ketika kalian mengamalkan tanpa adanya ijazah pasti akan stres, karena bukan masalah wadah batinnya belum dibuka atau belum diperbesar, tapi nanti akan menyesatkan kalian sendiri. Ingat, musuh kita bukan jin, ini dunia sudah tua ya, karena yang kita lawan sekarang adalah iblis itu. Walaupun dahulunya kita tetap bersinggungan dengan iblis, tetapi sekarang sudah sangat amat bermunculan. Jadi harap berhati-hati. Intinya seperti itu ya. Baik, begitu aja. Intinya kalau kalian belum paham, buat murid-murid dari perguruan Asmaullah, silahkan ditanyakan. Kalau kalian ingin konsultasi ataupun bimbingan, silahkan di malam hari ya, karena dari pagi sampai sore saya pun juga bekerja. Jadi kalian menghargai saya pun akan menghargai kalian. Kita ibaratnya harus saling menjaga, seperti itu ya. Karena kalian pasti juga bekerja, walaupun saya nanti bisa balas di siang hari atau di sore hari, yaitu di saat saya pas longgar. Jadi kita pun juga bekerja. Kalian pun kalau ibaratnya sedang kerja diganggu pasti akan mengganggu aktivitasnya. Jadi silahkan kalau ingin bimbingan, saya pasti akan membantu ya, dari maghrib sampai jam 12 malam. Intinya seperti itu ya. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perguruan Asmaullah dan salam Sincan. Monggo.